Selamat siang anak-anak kelas 5A. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sebelum kita masuk ke kalimat aktif dan kalimat pasif, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat itu terdiri dari beberapa pola. Pola kalimat lengkap terdiri dari subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, dan keterangan atau K. Subjek itu menunjuk kepada orang atau manusia atau pelaku. Predikat itu menunjuk kepada kata kerja, objek menunjuk kepada benda, dan keterangan pada kalimat biasanya menunjuk kepada tempat dan waktu. Sekarang kita lihat perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif dan kalimat aktif memiliki perbedaan. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat di mana subjeknya bertindak sebagai pelaku atau yang mengerjakan apa yang dijelaskan oleh unsur predikat. Biasanya kata pada predikat diberi awalan me ataupun ber. Sedangkan kalimat pasif itu adalah kalimat di mana subjeknya dia yang dikenai pekerjaan yang dijelaskan pada unsur predikat. Biasanya kata pada predikat diberi awalan di ataupun ter. Kita akan melihat contoh kalimat aktif dan kalimat pasif agar kita lebih bisa membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh kalimat aktif yang pertama, ibu memasak nasi di dapur. Kalian lihat ya, ibu ini adalah subjek, memasak itu adalah predikat, nasi itu adalah objek, di dapur itu ada keterangan tempat. Berarti ini adalah pola kalimat SPOK, pola kalimat lengkap. Nampak ya, SPOK. Jadi ibu memasak nasi di dapur. Kemudian ayah mengendarai motor ke kantor. Ini juga sama. Ayah S, mengendarai adalah P, motor adalah O, ke kantor ada keterangan. Kemudian kakak memainkan gitar di kamar. Herman membaca komik di taman. Suci menggoreng ikan di dapur. Jika kalian perhatikan, predikat kalimat aktif menggunakan imbuhan me. Pada contoh ini kita menggunakan imbuhan me atau awalan me pada kalimat aktif. Kemudian kita lihat contoh kalimat pasif. Kalimat pasif ini kita ubah dari kalimat aktif yang sudah kita bahas. Nasi dimasak ibu di dapur. Subjek pada kalimat pasif itu adalah objek pada kalimat aktif. Jadi kalimat pasif, objek dari kalimat aktif itu menjadi subjek dan predikatnya menggunakan imbuhan di. Kemudian subjek menjadi objek di kalimat pasif dan diberikan keterangan. Kemudian nomor 2, kalian lihat motor dikendarai ayah ke kantor. Nomor 3, gitar dimainkan kakak di kamar. Contoh yang keempat, komik dibaca Herman di taman. Ikan digoreng Suci di dapur. Nampak jelas ya perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Perbedaan yang paling nampak itu adalah imbuhan yang dipakai. Jika pada kalimat aktif predikatnya memakai imbuhan me, kalimat pasif umumnya menggunakan imbuhan di.
Dan perbedaan yang kedua adalah objek pada kalimat aktif itu menjadi subjek pada kalimat pasif. Nampak perbedaannya ya? Nah, kita sudah belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Seperti biasa kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah buatlah 5 kalimat aktif dengan pola SPOK, berarti dengan pola kalimat lengkap, dan buatlah 5 kalimat pasif dengan pola kalimat SPOK atau kalimat lengkap. Kerjakan di buku tugas kalian. Setelah selesai, fotokan dan kirim ke WA Lause. Kalimatnya boleh saling berhubungan ataupun tidak, terserah. Jadi jika terpisah, kalian buat 5 kalimat aktif terpisah, 5 kalimat pasif terpisah juga boleh. Atau seperti yang contoh yang tadi Lause berikan. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap rajin belajar, laksanakan semua tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.